Halo rekan-rekan, saya Nelvin Dewi Noviana dari kelas Digital Inovatif Entrepreneurship MJ503 dengan dosen pembimbing Ibu Rati Anggoro Wilis SEMM akan mempresentasikan bisnis model Canvas untuk memenuhi tugas UAS semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Model bisnis, gambaran hubungan antara keunggulan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengakuisisi dan menciptakan nilai yang membuat perusahaan menghasilkan laba. Bisnis model Canvas (BMC) merupakan salah satu alat untuk membantu kita melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang sedang atau kita akan jalani. Dengan tool ini kita akan seakan melihat bisnis dari gambaran besar, namun tetap lengkap dan mendetail apa saja elemen-elemen kunci yang terkait dengan bisnis kita. Dengan demikian, kita bisa melihat gambaran utuh yang sangat membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bisnis kita. Dengan mengevaluasi satu demi satu elemen-elemen kunci, kita jadi lebih mudah menganalisis apa yang kurang tepat dan pada akhirnya kita bisa mengambil langkah untuk mencapai tujuan bisnis kita. Fungsi bisnis model Canvas. Yang pertama, sebagai alat yang banyak dipakai untuk mengubah ide menjadi bisnis adalah model bisnis. Yang kedua, model bisnis menyederhanakan realitas bisnis yang kompleks menjadi elemen-elemen pokok yang mudah untuk dibuat. Kemudian pada umumnya, orang mengenal bisnis plan atau studi kelayakan sebelum memulai sebuah bisnis. Namun bisnis plan umumnya dibuat dengan sangat rinci padahal masih banyak asumsi yang belum terbukti. Adapun elemen model bisnis, customer segment atau segmen pelanggan. Elemen pertama ini membuat kita harus menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita. Pelaku usaha harus menyadari pelanggan adalah jantung dari setiap bisnis. Tanpa adanya pelanggan, tidak ada satupun perusahaan yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan, perusahaan mengelompokkan pelanggan-pelanggan ke beberapa segmen yang berbeda, berdasarkan kesamaan kebutuhan, kesamaan perilaku, dan lain-lain. Oleh karena itu, pelaku usaha harus terlebih dahulu mengenal siapa pelanggan atau calon konsumen yang kita sasar untuk produk yang akan kita ciptakan. Mengenal siapa pelanggan dengan mengetahui kebutuhan apa yang hendak diciptakan kepada mereka dan bagaimana nanti memuaskan mereka. Kemudian ada value proposition atau nilai unggul. Elemen ini yang menggambarkan gabungan antara produk dan layanan yang menciptakan nilai unggul untuk segmen pelanggan yang spesifik. Proposisi nilai atau nilai unggul adalah alasan yang membuat pelanggan beralih dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Berikut ini beberapa yang berkontribusi pada pembentukan nilai unggul atau value proposition adalah kebaruan atau newness, kinerja atau performance, kostumisasi atau customization, menyelesaikan pekerjaan atau getting the job done, desain, merek atau status, harga, pengurangan biaya atau cost reduction, pengurangan resiko, akses, kenyamanan, atau kemudahan penggunaan. Kemudian ada channels atau saluran. Sarana yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan mengkomunikasikan dan mengirim nilai proposisi tertentu yang ditawarkan ke sebuah kelompok pelanggan. Dalam konsep BMC, ini saluran menjalankan fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran pelanggan atas produk dan jasa perusahaan, membantu pelanggan mengevaluasi nilai unggul perusahaan, memungkinkan pelanggan membeli produk atau jasa yang spesifik, memberikan nilai unggul kepada pelanggan, dan memberikan dukungan purna jual kepada pelanggan. Selanjutnya ada revenue stream atau sumber pendapatan, menggambarkan uang tunai atau arus kas yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing segmen atau sumber-sumber pendapatan yang akan kita peroleh dari model bisnis. Pendapatan transaksi yang dihasilkan dari satu kali pembayaran pelanggan dan pendapatan berulang. Pendapatan berulang yang dihasilkan dari pendapatan pembayaran berkelanjutan baik untuk memberikan nilai unggul kepada pelanggan maupun menyediakan mereka dukungan purna jual. Selain itu, pengusaha dapat memikirkan cara mendapatkan sumber pendapatan lain dengan cara penjualan aset, biaya pemakaian, biaya langganan, sewa lisensi, jasa perantara, biaya komisi, dan iklan.
Customer relationship atau hubungan pelanggan, menggambarkan berbagai jenis hubungan yang dihubungkan perusahaan bersama segmen pelanggan yang spesifik. Membina hubungan dengan pelanggan bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru atau akuisisi, mempertahankan pelanggan baru atau retention, dan menawarkan produk atau jasa lama dan baru pada pelanggan lama. Selanjutnya ada key activities atau aktivitas utama, menunjukkan hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya dapat terrealisasi dengan benar, menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan operasional yang harus dilakukan oleh pemilik usaha dalam mewujudkan suatu produk atau jasa yang unggul sesuai dengan segmen pasar yang disasar. Setelah produk itu terwujud, langkah selanjutnya pengusaha tersebut mendelivery atau mengantarkan kepada pelanggan yang disasar dengan desain channel yang ditetapkan sebelumnya, kemudian mempertahankan hubungan dengan pelanggan tersebut agar memperoleh pendapatan sebagaimana yang telah ditetapkan. Secara garis besar, kita mengenal 3 jenis aktivitas utama yang umumnya dilakukan perusahaan, yaitu pertama, aktivitas operasi produksi, kedua, operasi jasa, dan ketiga, platform dan jaringan. Kemudian ada key resources atau sumber daya utama. Elemen ini menggambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Sumber daya yang memungkinkan organisasi menjalankan aktivitas utama yang akan membantu pengusaha menawarkan nilai unggul, menjangkau pasar, membangun hubungan dengan segmen pasar, dan memperoleh pendapatan. Sumber daya utama ini dapat berbentuk fisik, baik itu teknologi, mesin atau peralatan, finansial, intelektual, ataupun manusia. Key partnership atau mitra utama. Elemen ini yang menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang terlibat dalam bisnis model kita. Hal terpenting dalam membangun kemitraan adalah mengenal masing-masing motivasi perusahaan-perusahaan mitra dan kita sendiri. Tentu hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah kontrak perjanjian kerjasama sebelum memulai usaha dan bagaimana menyelesaikan bila terjadi sengketa. Alasan bermitra adalah, pertama, untuk mencapai tujuan optimasi operasional perusahaan. Kemitraan dibangun dengan tujuan untuk mendapatkan sumber daya yang tidak dimiliki. Ketiga, mendapatkan pengetahuan secara organisasi. Dan keempat, untuk tujuan akuisisi pasar, baik untuk mengembangkan ataupun membuka pasar baru. Cost structure atau struktur biaya. Elemen ini menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Struktur biaya yang berlaku pada umumnya dalam suatu sistem akuntansi adalah biaya tetap dan biaya variabel. Pemahaman yang benar terhadap kedua biaya tersebut mutlak harus diperhatikan bagi pelaku usaha. Hal ini akan membantu dalam menyusulkan pelaporan keuangan, baik itu neraca, laporan rugi laba, dan arus kas bagi pelaku usaha. Tentu pemahaman dasar tentang akuntansi perlu untuk diketahui bagi pelaku usaha. Di sini ada contoh kanvas infografik. Ada key partner, key activities, key recourse, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, kemudian ada cost structure dan revenue stream. Selanjutnya di sini saya akan mengambil salah satu studi kasus, contoh bisnis model kanvas dari Acan Rental Mobil Nunukan. Acan Rental Mobil Nunukan merupakan usaha yang dimulai sejak tahun 2012 yang dibuka oleh Bapak Ardiansa. Acan Rental Mobil Nunukan adalah usaha yang selalu memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di bidang transportasi. Pelayanan yang diberikan mencakup wilayah Nunukan. Acan Rental Mobil Nunukan menyediakan berbagai jenis unit-unit kendaraan, di antaranya Avanza, Xenia, dan Brio, yang akan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Unit-unit kendaraan yang dimiliki sangat terawat dan terjamin kebersihannya, serta dilengkapi dengan jaminan asuransi. Dalam rangka mendukung kebutuhan customer, Acan Rental Mobil Nunukan juga menyiapkan tenaga-tenaga supir yang berpengalaman untuk memenuhi kebutuhan transportasi. Customer segmennya dari Acan Rental Mobil Nunukan, ruang lingkup pelayanan yang diberikan adalah melayani kebutuhan transportasi, baik perorangan, keluarga, maupun perusahaan-perusahaan. Untuk value proposition-nya, bekerja sama mengembangkan usaha dengan cara bergabung dengan beberapa komunitas dan asosiasi bisnis rental mobil yang ada di wilayah Nunukan.
Beberapa kegiatan dan agenda yang seringkali diadakan oleh komunitas dan asosiasi ini adalah workshop, diskusi, dan juga penyampaian materi di media sosial. Dengan hal ini, bisnis rental mobil ini mendapatkan banyak pengetahuan dan info-info penting yang bermanfaat untuk kemajuan bisnis rental mobil. Channels Acan Rental Mobil Nunukan menemukan target pasar adalah dengan menggunakan Google My Business dan menggunakan media sosial. Bisnis Acan Rental Mobil Nunukan memiliki kinerja yang mudah sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Usaha ini dapat digunakan dengan menyewa mobil untuk konsumen yang memerlukan mobil untuk keperluan keberangkatan ke suatu tempat atau keluar daerah seperti ke kunjungan keluarga, rekreasi, mudik, dan kebutuhan konsumen lainnya. Ini termasuk revenue stream. Kemudian, customer relationship. Acan Rental Mobil Nunukan berhubungan langsung dengan pelanggan baik melalui telepon, secara elektronik, atau tatap muka langsung, mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang relevan untuk menangani pertanyaan dan keluhan. Key aktivitas. Acan Rental Mobil Nunukan sangat familiar di wilayah Nunukan karena memiliki brand yang mudah dikenal pemiliknya oleh pelanggan. Key resources. Acan Rental Mobil Nunukan. Bisnis rental mobil ini yakni merancang, mengelola, dan melaksanakan proses operasional mereka. Key partnership. Memberikan jasa dan pelayanan dengan kualitas yang baik bagi keuntungan konsumen. Bekerja secara profesional dan tepat waktu. Memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan dengan harga yang bersaing. Menciptakan lingkungan kerja yang baik dan membina hubungan baik dengan customer. Cost struktur Acan Rental Mobil Nunukan. Acan Rental Mobil Nunukan dalam menjalankan bisnisnya memiliki organisasi yang terstruktur agar karyawan melakukan tugas sesuai dengan kewajiban masing-masing. Adapun struktur organisasi Acan Rental Mobil Nunukan secara umum adalah sebagai berikut. Ada pemilik rental, admin, kemudian ada marketing, dan juga sopir. Demikian presentasi dari saya, semoga dengan adanya materi ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih.